malam. Eh, saya Dr. Peter. Hari ini saya akan menjelaskan lagi, tapi malam ini bukan tentang bariatrik. Saya akan menjelaskan sedikit tentang bedah digestif. Bagi yang Anda baru pertama kali mengikuti acara saya ini, saya adalah Dr. Peter, seorang dokter bedah digestif. Dan bedah digestif artinya dokter bedah yang menangani penyakit-penyakit sistem pencernaan. Saya juga bidang peminatannya adalah bidang bedah bariatrik, yaitu bedah untuk orang obesitas. Kalau bedah digestif artinya penyakit-penyakit yang masuk ke dalam penyakit umum ya, yang masuk ke dalam bidang saya adalah misalnya wasir, fistula, fisura, daerah-daerah anus, ya, kemudian juga mengenai us buntu, us besar, tumor us besar, kemudian juga ini ya yang saya akan jelaskan yaitu mengenai penyakit batu kanung bedu. Ini adalah topik menarik karena topik ini gampang-gampang susah. Penyakit ini gampang-gampang susah. Berbeda dengan us buntu misalnya. Ya, us buntu itu relatif simple. Penyakitnya simple, organnya juga bukan organ yang bisa menimbulkan suatu efek samping yang berat ya. Kadang-kadang mengangkat kanung bedu itu sebelumnya kembung, sesudahnya kembung gitu ya. Kadang-kadang bertanya apa sih gunanya, tapi itu nanti kita akan jelaskan lah. Proses pengangkatan juga berbeda ya. Kalau di daerah kanung bedu di sebelah kanan atas itu relatif kita operasi itu dalam keadaan harus awas selalu. Beda dengan us buntu yang relatif tidak ada apa-apa di situ, tidak ada organ-organ banyak yang begitu vital lah. Nah, batu kanung bedu ya, kalau saya boleh, batu kanung bedu itu dibagi sebenarnya 3 ya: batu kolesterol, batu pigmen, batu infeksi. Tidak ada yang murni ya, biasanya dia bercampur. Batu kolesterol, kalau kita bisa kasih lihat gambarnya, ini adalah batu kolesterol ya, gambarnya agak fuzzy ya karena saya ngambil dari internet ya. Ini adalah batu kolesterol. Kita lihat khasnya adalah batunya warnanya kuning ya, warna kuning coklat ya, dan permukaannya biasanya mulus, artinya halus ya. Ini lain lagi ya. Nah, sedangkan kalau kita bicara tentang batu pigmen atau batu infeksi, ini adalah dari pasien saya sendiri ya, alangkah banyaknya ya, bisa sampai ratusan. Saya nggak hitung sih ya, nanti lebih lama ngitungnya daripada operasinya ya, tapi banyak sekali. Ini adalah batu pigmen, batu infeksi, mungkin lebih coklat ya, lebih kayak lumpur. Agak susah mendapatkan bentuk-bentuk begini. Dia benar-benar seperti lumpur kalau batu infeksi. Ini ada lain lagi. Ini adalah batu campuran ya, antara kolesterol dengan batu pigmen ya, warnanya juga coklat, lebih ke arah hitam. Nah, sekarang pasti bertanya ya, penyebabnya. Nanti kita ngomong di bawah ya mengenai penyebabnya. Tapi sekarang adalah mengenai gejalanya dulu. Pasien terbagi 3. Ada yang tidak bergejala. Ya, batu kanung bedu tidak harus Anda bergejala. Anda bisa jalan-jalan tidak pernah ada keluhan. Saya kadang-kadang ada pasien yang sudah batunya lebih besar, udah 5 cm. Ditanya lagi, gejalanya ada ini, ada itu. Dia bilang nggak ada. Ya sudah, ya kalau memang tidak bergejala ya kita diamkan gitu. Kemudian ada yang tidak khas. Ini banyak sekali. Misalnya gejalanya hanya kembung, ya kadang-kadang regurgitasi, kayak tidak enak lah, asamnya naik, diare, atau ya gejalanya tidak khas lah, ya disebut dyspepsia. Makanya kalau Anda memiliki penyakit MAH tapi dia tidak sembuh-sembuh, coba deh USG. Ya kadang-kadang ya ternyata batu kanung bedu, sering sekali. Kemudian ada yang bergejala yang khas ya, orangnya sakit habis makan, terutama kalau udah
itunya yang sangat khas adalah habis makan lemak katanya, ya walaupun banyak dari pasien saya sih nggak ada hubungannya, tapi katanya kalau makan lemak banyak sakit di ulu hati atau di kanan sampai ke punggung. Nah itu udah benar-benar khas lah, namanya biliary colic atau kolik biliar. Nah kebanyakan ada asimptomatik, tapi ini semuanya ceritanya adalah di negara barat ya. Kita memiliki textbook semuanya negara barat. Berbeda. Ya, satu hal yang berbeda adalah kebanyakan di negara barat adalah batu kolesterol. Di kita adalah batu pigmen dan batu infeksi terutama. Ya, beda, sangat beda. Saya dari beberapa tahun saya operasi yang bisa benar-benar ketemu batu kolesterol bagus sekali, bisa dihitung dengan sebelah jari kali ya, sedikit, tidak banyak. Sebelah tangan, maaf. Kemudian ya, kebanyakan asimptomatik, tapi ini juga adalah statistik di negara barat. 3 tahun 20% akan jadi simptomatik. Artinya dia akan mulai bergejala. Ditambah 2% tiap tahun. Ini kita bicara tentang statistik dulu ya. Kemudian kalau sekali pernah kolik, dia bisa akan berulang dalam 1 tahun. Terus akan berulang. Dalam 10 tahun, katanya nih, 3% dari kelompok yang tidak bergejala akan mengalami komplikasi. Komplikasi nanti kita lihat di bawahnya apa. 7% kelompok bergejala akan mengalami komplikasi. Jadi yang bergejala itu jauh lebih banyak. Rata-rata 2 kali lipat dari yang tidak bergejala. Komplikasinya, kolesistitis. Kita lihat gambarnya dulu ya. Saya terangkan mengenai kandung empedu ini. Jadi gambar secara umum dulu, ya ini adalah gambar secara umum. Ini adalah liver, ya, dan kandung empedunya adalah letaknya di bawahnya, di baliknya. Ini livernya diangkat, kita lihat dari bawahnya. Ya, ini ada besar dan ya bla 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 yang lain lah, lambungnya ya dekat. Jadi antara ini dengan yang dekat. Ini adalah yang lebih khususnya. Ya, ini adalah liver kita. Ya, besar. Kemudian si kandung empedu itu nempel di balik liver ini. Ya, di belakangnya. Makanya kalau dia bergejala, gejalanya akan muncul di balik, artinya di punggung. Ya, di punggung. Nah, ini dari baliknya, kalau di liver diangkat, maka kita lihat bahwa si kandung empedu itu nempel dengan liver. Ya. Nah, ini adalah gambar yang lebih lebih zoomnya. Jadi kandung empedu adalah nempel di liver, dia tidak memproduksi empedu. Ya, dia tidak memproduksi yang disebut empedu adalah cairan. Cairan yang diproduksi adalah liver. Ya, liver memproduksi empedu dan dialirkan melalui saluran ini masuk ke dalam usus 12 jari. Ya, jadi semuanya empedu adalah diproduksi liver. Kira-kira 1 liter per hari. Banyak, ya, cukup banyak. Dia akan dialirkan dari saluran ini. Ya, ibaratnya ini adalah jalan tolnya. Ya, ramai sekali lewat. Dia masuk ke dalam saluran usus 12 jari. Nah, kalau dia tidak masuk ke sini, kita sedang puasa, maka empedu itu akan dimasukkan ke dalam kandung empedu. Jadi dia semacam gudang atau semacam dompet lah. Ya, kalau kita makannya banyak, semua makanan mengandung lemak. Jadi begitu kita makan, dia akan berusaha mengeluarkan isi dari kandung empedu ini masuk ke dalam usus 12 jari. Nah, batu ada letaknya di sini. Memang ada batu juga yang muncul langsung di saluran, tapi kebanyakan batu muncul di kandung empedu. Kenapa gejala muncul? Karena waktu kandung empedu mau mengeluarkan isinya, batu itu nyumbat di sini. Masuk ke sini, dia berusaha menekan-nekan. Ya, mendorong-dorong. Jadi rasanya kembung, sakit. Khasnya adalah kira-kira 1 jam sampai 6 jam lah. Habis makan 1 jam nanti akan hilang dengan sendirinya. Kalau ini kandung empedunya udah mulai rileks lagi karena dia merasa makanannya udah lewat, ya. Dia akan mulai rileks, batunya kadang-kadang bisa turun lagi. Ya, jadi itu yang menyebabkan timbul gejala biliar kolik biliar. Nah, komplikasinya adalah kalau dia nyumbat dan ada infeksi, artinya nyumbat sini banyak cairan empedu. Kuman masuk dan berkembang biak di sini, ini akan menjadi nanah. Sudah sering saya lihat, ya. Kadang-kadang kita operasi
ini sudah bolong, sudah keluar nanah, ngalir kayak air terjun. Ya, nah ini ada yang namanya cholecystitis. Itu adalah komplikasi yang pertama. Yang kedua adalah kalau batunya itu jalan-jalan, ya dia bisa masuk dari jalannya. Saya selalu bilang ini jalan tol, ini adalah jalan pedesaannya nih. Ya, kalau dia jalan pedesaan ini masuk ke jalan tol, dia akan berhenti di sini. Kenapa dia berhenti di sini? Kita lihat gambarnya adalah bahwa saluran ini adalah kecil sekali, ya sangat kecil. Jadi kalau ada batu lewat sini, dia akan berhenti di sini. Dia akan mampet di sini. Ya, dia bisa nunggu sehari, bisa 2 hari, bisa seterusnya karena tidak bisa lewat. Ya, dan kalau ini masalah karena di jalan tol yang ini tadi lewat liter 1 liter sehari. Bisa dibayangkan kalau dia nyumbat 1 jam aja udah 50 cc. Ya, numpuk di sini semuanya. 1 hari udah 1000 cc. Ya, mata menjadi kuning, menjadi demam. Kita lihat juga ini ada saluran lagi satu. Ya, ini ada saluran empedu, ini ada saluran pankreas. Bentar, saya cari gambarnya dulu. Ya, ini adalah kelenjar pankreas. Ya, ini adalah kelenjar pankreas. Ya, kelenjar ini adalah kelenjar yang ya bisa dibilang gampang marah. Ya, sangat gampang marah karena begitu ditolak sedikit dia gampang berdarah atau dia mengeluarkan enzimnya. Enzim ini adalah untuk mencerna protein. Kita tahu bahwa sebagian besar tubuh kita adalah terdiri dari protein. Kalau dia kelenjarnya keluarnya sini macet, ya, dihalangi oleh batu, maka dia akan marah besar. Ya, dia akan mengatakan kalau saya tidak bisa mengeluarkan cairan enzim saya ke sini ke dalam usus, maka saya akan keluarkan ke darah. Jadi dia akan keluarkan ke samping-sampingnya dan menjadi pankreatitis. Ya, adalah 3 komplikasi dari suatu batu kandung empedu. Ya, jadi yang tadi adalah radang di kandung empedunya, kemudian ada batu di saluran empedunya, ya yang tadi nyumbat, terus dia nyumbat saluran yang temennya, yaitu menjadi pankreatitis. 3 ini komplikasi yang sangat ya ditakuti lah. Ya, ditakuti. Nah, ada pertanyaan nanti ya, sebentar ya. Saya lagi ada agak variasi sedikit dibanding bariatrik. Nah, sekarang banyak sekali pertanyaannya mengenai obat. Ya, batu kandung empedu bisa nggak dengan obat? Kalau di negara sononya, di negara Amerika, di negara Barat, memang kemungkinan keberhasilan dengan obat itu tinggi sekali, 50-60%. Ya, ada syarat-syaratnya, batunya tidak boleh lebih dari 1 cm. Sini juga ada sebagian, nanti saya akan tunjukkan ya. Tapi karena mereka batunya adalah batu kolesterol, ya di kita kebanyakan batunya adalah batu infeksi. Ya, beda sekali. Ya. Tapi memang betul bahwa tidak semua batu itu terdiri murni dari kolesterol misalnya, atau murni dari batu pigmen aja, atau murni dari infeksi. Ya, semuanya ada campurannya, tergantung dari seberapa banyak campuran itu. Nah, sekarang obat, ya tadi ada syaratnya ya, bahwa obatnya lebih banyak batunya lebih banyak kolesterolnya. Ya, itu pertanyaan bagus, nanti saya akan bicara. Kemudian salurannya harus terbuka, ya. Artinya saluran pedesaan tadi, ya saluran pedesaan ini harus terbuka. Karena sering kita menemukan bahwa saking lamanya tersumbat, ini saluran udah nggak terbuka lagi, dia udah nutup aja, ditutupi oleh batu ini, jadi nggak bisa lewat. Itu nggak akan sembuh dengan obat, ya tidak akan bisa. Kemudian fungsi kandung empedunya juga baik, geraknya dan penyerapannya. Karena kalau ini lama tersumbat, ya bayangkan orang yang tersumbat nih, dia akan latihan terus ya. Ibaratnya kita ke gym aja terus kasih beban, ya kasih beban lama-lama dia akan menebal.
Kalau dia udah menebal, dindingnya menebal, dia tidak bisa kempes lagi. Kalau kita lihat kandung pedunya bagus tuh benar-benar kayak balon di Indomaret. Dia benar-benar kempes sama sekali. Bariatrik nanti terakhir kita akan bicara. Ya, kempes sama sekali. Kalau itu tidak bisa, artinya obat-obatan tidak akan mempan. Ya, kemudian dia akan menyusut kira-kira 1 mm per bulan. Kemudian jika banyak kecil-kecil, maka dia akan lebih cepat hilang. Dan kalau ada pengapuran di luar, maka ini akan menyulitkan. Ya, jadi ada batu, tapi di luarnya ada batunya batu kolesterol, tapi di luarnya itu terdiri dari kapur. Nah, obat-obatan nggak bisa masuk, tidak bisa masuk ke dalam kolesterolnya. Obat-obatan itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya dia adalah asam empedu. Ya, jadi kalau asam empedu kolesterol dengan asam empedu, maka kolesterolnya akan cair lagi. Ya, kalau ada kolesterol, ada batu dari infeksi, maka ibaratnya seperti garam dengan lilin. Ya, ada garam, ada lilinnya, jadi satu. Kalau kita kasih air, kita tetesin air dikit-dikit, maka nanti lama-lama garamnya akan larut. Ya, tapi lilinnya tidak. Nah, itu kalau batunya lebih banyak garamnya daripada lilinnya, ya dia akan mengecil. Tapi kalau dia banyak lilinnya, dia tidak akan manfaat. Ya, oke. Nah, kenapa batu bisa tiba-tiba bisa menghilang? Katanya ada mujizat. Ya, batunya tadi 2 mm tiba-tiba hilang. Ya, ada kemungkinan bahwa ada pengobatan. Keluarnya terdiri dari kapur, dalamnya kolesterol. Makan obat terus kolesterolnya lama-lama hilang larut, tinggal luarnya aja, selubung luar. Pada suatu saat selubung itu hancur, pecah, batunya hilang. Ya, itu bisa terjadi. Nah, jadi pesan saya, kalau memang ada batu di kita, batu kolesterol yang tinggi banget kolesterolnya itu jarang. Ya, jadi memang tingkat keberhasilan untuk makan obat-obatan untuk batu kandung empedu di kita di Indonesia itu agak rendah. Ya, tidak setinggi di negara barat. Kalau mau dicoba silahkan. Ya, nanti ada protokol-protokolnya bahwa yang harus dicoba di CT scan, mungkin batunya lebih mirip, lebih ke sana atau ke sini, lebih kolesterol atau lebih pigmen. Kemudian ukurannya berapa? Ya, nanti setiap berapa bulan akan di USG ulang. Ya, cuman mesti dia harus diingat bahwa batu itu kadang-kadang bisa menimbulkan komplikasi yang tadi. Gitu. Kemudian faktor risikonya apa? Ini ada hubungannya dengan bariatrik juga. Faktor risikonya adalah untuk terjadi batu ini ya adalah pertama wanita. Ya, entah kenapa wanita bisa sampai 2 kali lipat lebih risiko untuk mendapatkan batu kandung empedu. Kemudian obesitas. Ya, obesitas ini berhubungan dengan bariatrik juga. Obesitas tuh faktor risiko. Tapi di bawahnya juga ada turun berat badan cepat. Ya, artinya bariatrik. Makanya pasien bariatrik yang sudah operasi sebaiknya makan ini obat. Ya, tadi anti ini obatnya. Ya, sebaiknya makan untuk 6 bulan pertama lah minimal. Kemudian turun berat badan cepat, kemudian nutrisi dari infus, artinya pasien-pasien yang dirawat lama tidak bisa makan nutrisi dari infus, sering terjadi batu kandung empedu. Banyak anak, ya, secara hormonal makin setelah mendapatkan anak, maka tingkat resikonya untuk mendapatkan batu kandung empedu itu meningkat juga, ya, secara hormonal. Genetik juga ada pengaruhnya, katanya malah 30% ada hubungannya. Diabetes, penyakit sirosis, kolitis, ya. Yang proteksi adalah kopi, katanya. Ya, saya nggak tahu persis ini kenapa. Tidak ada penjelasannya. Olahraga, ya, olahraga sih baik untuk semuanya. Obat-obatan tertentu, ya, antibiotik tertentu bisa menimbulkan batu kandung empedu. Ya, pembedahan. Ya, seperti tadi saya cerita, pembedahan di sini ini lebih ruwet. Ya, kita bisa lihat gambarnya. Ya, ini adalah gambarnya. Ini adalah saluran
yang tadi saya bilang jalan tolnya. Ya, kalau pembedahan kita mau ngangkat kandung pedunya. Tadi ada pertanyaan, kenapa sih kita ngangkat kandung pedunya, kenapa nggak batunya aja? Ya, itu pasti timbul dari semua pasien, malah ada pasien yang memperkirakan bahwa kalau kita melakukan operasi, kalau saya melakukan operasi maka saya akan mengangkat batunya. Kalau sebelum operasi kita katakan bahwa saya akan mengangkat kandung pedunya, maka dia akan matanya terbelalak. Loh, kenapa gitu? Kenapa nggak batunya diangkat? Jadi kalau kita ngangkat batunya, sebagian besar, hampir semuanya, ya kandung pedu ini udah menebal. Ya, dia sudah menebal, dia fungsi sudah jelek. Kadang-kadang saluran ini pun sudah tidak terbuka lagi, sudah menutup. Ya, jadi kalau kita ngangkat batunya, ya ini akan menjadi suatu rongga yang benar-benar mati kutu deh. Ya, rongga yang siap-siap untuk masuk lagi kuman, menjadi kantong nanah lagi. Ya, atau dia kalau misalnya masih terbuka, empedu masuk ke sini tapi nggak bisa keluar lagi. Ya, artinya dalam beberapa bulan akan muncul batu lagi. Ya, jadi kantong ini tidak ada gunanya. Pada hampir semua pasien ini sudah terkompromi lah, tidak bagus. Jadi memang di mana-mana di seluruh dunia yang dipakai atau yang dianut adalah mengangkat kandung pedu, bukan mengangkat batunya saja. Risiko dari pengangkatan ini, ya, karena ini dekat sekali dengan jalan tol ini, kita mengambil jalan pedesaan ini, ya. Kalau ini terkena, jalur tol ini terkena, bocor, ya 1 liter keluar di sini udah jadi kantong empedu baru nih di sini, menjadi suatu pool, jadi kolam empedu, ya, itu menjadi suatu masalah. Kalau dia kena bakar, kan kita harus memisahkan dulu, ya. Kalau ada pedalan-pedalan kecil-kecil kita akan kauter, kita bakar gitu. Kalau ini kena bakar di sini, ini bisa menyempit menjadi kecil sehingga empedu yang lewat sini juga terhambat, bisa menjadi kuning. Itu menjadi masalah juga. Ya, jadi kerja di sini harus hati-hati sekali. Bisa lihat di sini, ya, banyak ada pembuluh darah ya, karena mereka memperdarahi liver. Liver adalah organ yang menyerap darah banyak sekali, dia mempergunakan darah banyak sekali. Ya, dekat dengan pankreas, ini juga sama, organ yang sangat banyak diperdarahi. Artinya tekanan di sini, tekanan dari darah tinggi sekali. Jadi begitu ini, kalau ini melenceng sedikit karena berdarahnya banyak. Ya, beda dengan usbuntu di bawah. Ya, usbuntu itu di bawah sekali. Ya, ibarat kalau ledeng dari sini udah kuat, tekanannya sampai di bawah udah lemah sekali. Ya, jadi kalau angkat usbuntu, kita angkat karena pembuluh darahnya, ya dia akan mengalir, tapi biasanya tidak benar-benar hebat sekali seperti di sini. Jadi di sini mengangkat kandung pedu, kita harus benar-benar pikirkan, ya, apakah memang perlu atau tidak. Ya, itu penting sekali. Kalau pasiennya tidak bergejala, ada kandung pedu tapi tidak pernah kembung, tidak pernah merasa nyeri, tidak pernah apapun, tidak ada, maka kebijakannya adalah tidak diangkat, gitu. Ya, kalau kita ngangkat, indikasi tidak jelas, seperti bedah bariatrik juga. Ya, ada juga pasien yang berat badan cuma 57 misalnya, BMI 23, tapi minta dilakukan bariatrik, ada itu. Ya, tidak ada diabetes, tidak ada apa-apa. Indikasi tidak ada. Ya, kalau saya lakukan juga terus timbul komplikasi, maka itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di sini juga sama. Ya, kalau ada batu kandung pedu tapi tidak ada gejala, maka tidak ada indikasi untuk angkat. Kalau dia ada gejala, baru kita ada indikasi untuk angkat, karena kita menghindari komplikasi. Kebanyakan komplikasi muncul kalau dia udah ada gejala. Gejalanya bisa seringan, kembung-kembung saja misalnya. Itu sudah merupakan suatu gejala. Ya, mengapa juga saya sering melakukan angkat usus buntu dengan satu port. Artinya satu, kalau dilihat gambarnya, ya, ini adalah mengangkat usus buntu dengan satu port. Artinya benar-benar dipusar saja lubangnya, satu lubang untuk mengangkat usus buntu. Ya, kenapa? Karena pasien-pasien usus buntu bisa pasien-pasien yang masih muda, ya, yang belum pernah nikah, belum pernah punya anak sesar,
masih single mungkin, ya, jadi benar-benar kosmetik itu penting. Saya akan lakukan 1 port. Tapi kalau kita mengangkat kandung pedu, ya, dengan 1 port, itu agak kurang relevan, karena biasanya penyakit batu kandung pedu itu diderita oleh pasien-pasien yang usianya sudah lebih lanjut, 40 tahun ke atas, ya, sudah sesar mungkin. Ya, kosmetik menjadi tidak begitu penting lagi. Yang lebih penting adalah keamanan operasi. Ya, makanya saya biasanya kalau mengangkat kandung pedu, saya menggunakan 4 port. 4 port tidak banyak kok, ya. Kalau cuman 1 cm ditambah setengah menjadi total menjadi 2,5 cm. 2,5 cm itu kecil. Ya, tapi keamanannya akan jauh lebih baik. Ya. Ya, saya ingin cerita waktu saya belajar pertama dengan guru saya sering asisten beliau. Kemudian dalam mengangkat kandung pedu kan biasanya caranya adalah pertama-tama akan dibuka dulu di sini, ya. Akan coba dibuka, mencari saluran ini. Ya, mencari saluran ini, kemudian salurannya akan dipotong. Kadang-kadang sudah dibuka di sini. Ya, saya heran sekali. Kenapa? Ya, ini lebih jelas, ya. Dibuka di sini, kemudian ini dipotong. Tapi saya heran sekali, kenapa beliau tidak langsung udah terlihat jelas seperti ini, kenapa tidak langsung dipotong? Tapi dia masih membuka ke samping-sampingnya, ke sana, ya, ke sini dibuka sampai dia benar-benar yakin bahwa ini adalah jalan pedesaannya. Karena bisa juga, ya. Kenapa sih orang bisa menjadi komplikasi setelah operasi? Karena bisa juga saluran ini berjalannya seperti ini. Ya, dia tidak ke sana, tapi dia jalurnya ke sini. Dan ini hanya pendek. Jadi kalau kita buka di sini, ya, maka kita akan memotong jalan tol ini. Ya, maka saya heran sekali kenapa beliau tuh membuka sampai ke belakang sini untuk meyakinkan bahwa ini benar-benar bukan jalan pedesaannya, tapi bukan jalan tolnya, tapi benar-benar jalan pedesaannya. Ya, setelah saya operasi sendiri makin banyak, saya melihat bahwa memang makin pengalaman menjadi makin lambat operasi di sini, gitu. Beda dengan operasi di Usbuntu, makin pengalaman biasanya makin cepat. Kalau di sini enggak, makin pengalaman tuh benar-benar makin hati-hati, ya, bukan berarti makin lambat, ya, tapi benar-benar makin hati-hati sampai jelas sekali, sampai yakin baru akan motong. Ya, ini jadi suatu pengalaman perbedaan lah, ya, ingin saya mengajukan bahwa mengangkat Usbuntu itu jauh lebih lain dengan mengangkat kandung pedu. Nah, kenapa sih kalau misalnya kita mengangkat kandung pedu, kenapa nggak sembarangan aja dibanding kita lebih agresif lah untuk mengangkat Usbuntu. Mengangkat Usbuntu itu tidak banyak menimbulkan efek samping, tidak ada malahan, ya. Usbuntu itu adalah suatu penyakit yang kalau kita hilangkan Usbuntunya, maka sebenarnya pasiennya itu pasti akan beruntung lah, tidak ada ruginya. Karena kemungkinan terjadi penyakit Usbuntu di hari kemudian hilang. Tidak mungkin lagi Anda sedang jalan-jalan atau kalau Anda pilot, Anda sedang menyetir pesawat Anda, tiba-tiba sakit Usbuntu, atau lagi di tempat pengeboran lepas pantai tiba-tiba sakit Usbuntu. Ya, tidak ada lagi. Jadi itu pasti akan menguntungkan. Operasi simple, tidak banyak efek samping. Kalau kandung pedu, kita mesti yakin benar indikasi ada, karena proses pengangkatannya saja itu banyak risikonya. Sesudah diangkat, bisa timbul gejala lain yang namanya post-cholecystectomy syndrome. Artinya setelah angkat Usbuntu timbul suatu sindroma, yaitu bisa menjadi kembung, menjadi diare. Ya, itu bisa terjadi walaupun jarang. Mungkin sekitar 5 orang, 2 di antara 10 mungkin akan timbul seperti itu. Ya, tapi bayangkan kalau Anda depannya sebelum operasi kembung-kembung, tiba-tiba sesudah operasi kembung-kembung lagi. Jadi apa untungnya gitu? Ada sih untungnya, ya. Kalau Anda memang ada batunya, ya
kalau Anda udah ada gejala, itu akan menimbulkan menuju ke arah komplikasi. Kalau kita angkat kandung bedunya, ya dia akan jadi kemungkinan komplikasi itu akan hilang gitu. Ya, kira-kira itu dari saya tentang penyakit batu kandung bedu. Ya, apakah sebaiknya dicoba dengan obat-obatan? Boleh, ada syarat-syaratnya tapi. Ya, syarat-syaratnya yang tadi saya bilang ada syarat perkiraan kandungannya, kemudian ukurannya, ya. Nah, saya akan mulai menjawab pertanyaannya. Ya, tadi ada pertanyaan mengenai bariatrik, ya, nanti kita akan ini. Terus pertanyaan mengenai tadi kenapa kita angkat kandung bedu, saya kira sudah saya jawab. Kemudian ada pertanyaan bedah digestif, penyakit apa saja. Jadi kalau saya bedah digestif, tadi saya sebutkan bahwa penyakitnya adalah sebenarnya dari sistem pencernaan, ya. Jadi mulai sebenarnya dari kerongkongan sampai ke anus, kerongkongan, lambung, usus 12 jari, usus halus, usus besar, sampai ke anus, termasuk hemoroid, wasir, fisura, fistula, ya, kemudian tumor usus besar, ini yang paling banyak ya, usus buntu, batu kandung bedu. Tapi yang paling kalau ditanya apa penyakit yang saya tangani, maka saya akan juga jawab adalah penyakit kegemukan. Itu bidang peminatan saya dan bidang yang paling saya minati lah, paling saya dalami. Ya, kalau ada yang mau bertanya tentang bariatrik silahkan. Kalau mau bertanya tentang penyakit kandung bedu juga silahkan, karena penyakit kandung bedu juga banyak sekali. Ya, banyak sekali dan benar-benar kalau menurut saya harus cukup jeli. Ya, harus cukup jeli. Mana yang harus dioperasi, mana yang tidak, mana yang bisa dengan obat-obatan, mana yang tidak. Kapan harus dioperasinya, ya, mengenai ceritanya juga sebenarnya masih panjang juga, mengenai komplikasi-komplikasi yang bisa muncul, penanganannya gimana. Saya baru dikonsulkan pasien yang umur 85 tahun dengan batu kandung bedu, ya, dengan radang kandung bedu, artinya sudah masuk komplikasi. Gimana kalau begitu? Pasiennya ada masalah di jantung, ada masalah di ginjal. Apa yang kita harus lakukan? Apa maju juga operasi dengan segala macam risiko? Ya, itu sesuatu harus dipertimbangkan. Ya, ada cara-cara lain selain benar-benar langsung operasi, ya harus mungkin dilakukan ya tindakan-tindakan yang lain dulu. Ya, ini ada pertanyaan dari Bapak Abdul Rahman, setelah operasi batu kandung bedu apakah ada makanan yang dipantang? Nah, ini juga pertanyaan yang sangat baik. Secara umum yang merangsang darah-darah bedu adalah adalah makanan yang berlemak. Jadi biasanya itu yang dituding, ya, ditunjuk-tunjuk sama dokter sama siapapun, makanan yang berlemak, ya, menjadi kambing hitam. Tapi banyak sekali orang yang mengatakan, enggak tuh dok, saya habis operasi makan lemak enggak masalah. Tapi saya minum kopi enggak bisa katanya. Saya minum kopi di pagi hari itu pasti akan muntah dok katanya, menjadi kembung. Ya, itu yang dipantang. Ya, apa yang menimbulkan gejala post cholecystectomy, jadi sindroma atau kumpulan gejala setelah pengangkatan kandung bedu, itu yang dipantang. Ya, memang paling umum yang paling dituding adalah makanan berlemak, tapi tidak harus begitu. Ya, tidak harus begitu sama sekali. Ya, tapi pada umumnya memang dikatakan bahwa makanan yang berlemak yang bisa menimbulkan kembung-kembung, diare, itu yang paling dikatakan. Tapi secara balik lagi ke perseorangannya lah, ya, apa yang menimbulkan gejala kembung dan diare, ya itu dihindari. Ya, itu mudah-mudahan cukup informatif. Tadi mengenai bariatrik ada yang mau bertanya ya, kalau saya nggak salah ya. Jadi mengenai bariatrik juga ada hubungannya lah dengan penyakit kandung bedu ini. Yang pertama adalah bahwa kenapa sih saya melakukan USG pada pasien-pasien mau bariatrik.
Ya, karena nantinya pada pasca pembedahan maka turun berat badan tuh cukup drastis. Kadang-kadang bisa 1,5 kilo dalam seminggu, bisa lebih, bisa 2,5. Ya, kalau mengenai biaya bariatrik tergantung dari rumah sakitnya, Pak Abdul Rahman. Mungkin bisa langsung dihubungi ke saya atau ke Ibu Susan yang juga menangani yang menangani ini. Ya, tapi sekitar antara 50 atau bisa juga 120 sampai 140. Itu tergantung banyak dari rumah sakit di mana jenis operasinya juga apa. Ya, tergantung ada kelasnya. Bisa langsung nanti tanyakan. Tapi tadi hubungannya dengan bariatrik dengan batu kandung pedu, kita melakukan USG sebelum operasi itu agar kita tahu kalau misalnya ada teknik-teknik tertentu yang kita tidak bisa mengakses saluran empedu. Sebentar ya, kita mesti lihat di sini. Mungkin ini bisa ya. Ini adalah lambung. Ya, ini adalah lambung, dan lambung itu nyambung ke 12 jari. Ya, kalau kita melakukan teknik-teknik tertentu, misalnya bypass, kita akan memotong lambung ini kecil dan menghubungkan dengan usus halus. Artinya kita tidak bisa lagi alatnya masuk ke sini lagi. Ya, endoskop tidak bisa masuk sini lagi. Jadi kita harus yakinkan bahwa ini tidak ada batu. Kalau sini udah ada batu, pada teknik-teknik tertentu, misalnya bypass, sebaiknya kandung pedu juga diangkat bersamaan dengan operasi bariatrik. Makanya itu gunanya USG. Ya, berapa besar risiko kita mengambil keputusan tindakan bariatrik? Kalau boleh saya tunda, ya, minggu depan saya akan berbicara mengenai komplikasi bedah bariatrik. Ya, di situ saya akan, jadi ini adalah minggu depan ada episode horor, tapi minggu depan bukan hari Sabtu tapi hari Minggu. Ini minggu depan ada episode horor. Ya, saya akan menjelaskan mengenai komplikasi-komplikasi dan apa yang harus dilakukan bila muncul komplikasi itu. Ya, nanti kita tunda dulu pertanyaan itu. Ya, apakah semua pasien bariatrik pasti akan kena batu empedu? Tidak. Ya, tapi tinggi risikonya. Apa batu memang sudah ada sebelum operasi bariatrik? Bisa juga, makanya gunanya kita melakukan USG. Ya, kita mau tahu udah ada batu atau belum. Kalau udah ada batu, ada pasien saya yang sebenarnya sudah kolesistitis berulang-ulang. Aduh, siapa ya? Pokoknya ada. Sehingga akhirnya kita operasi bariatrik sebentar, operasi ngangkat kandung pedunya sampai lama sekali. Karena ngangkat kandung pedunya susah setengah mati. Ya, sudah lengket hebat. Kalau gitu kita diamkan, ya, kandung pedu kita diamkan, wah, repot nantinya. Ya, jadi memang waktu itu harus ngangkat, waktu itu dilakukan operasi, saya lupa apa operasinya, sleeve kalau saya nggak salah, cuma sebentar, tapi operasi ngangkat kandung batu pedunya yang lama malahan. Ya, jadi tidak semua pasien bariatrik akan kena batu empedu, tapi memang resikonya lumayan tinggi. Itu. Ya, dan memang kalau sudah teknik-teknik tertentu, arti teknik bypass, sebaiknya memang kalau udah ada batunya kita lakukan angkat batunya sekalian. Karena begitu batunya masuk ke dalam saluran ini, ya, kalau bypass, kalau kita masukkan scope, kita masukkan alat dari sini, dia akan langsung masuk ke usus halus. Dia tidak bisa lagi masuk ke usus 12 jari. Jadi kita takut kalau batu masuk sini, maka kita harus melakukan operasi untuk mengangkat batunya dari sini. Sedangkan kalau tempat orang lain, dia bisa mengangkat batunya dari dalam dengan teknik endoskopi. Bisa diangkat batunya, keluarkan ke sini. Ya, USG bisa terlihat batu di kandung pedunya? Bisa. Ya, USG adalah alat yang sangat baik untuk mendeteksi batu kandung pedu. Dia adalah alat terbaik malahan. Dia lebih baik daripada CT scan. Tapi batu di kandung pedu, ya, kalau batunya udah masuk ke saluran, dia nyumput di balik usus 12 jari, maka USG menjadi jelek. Ya, USG tidak bisa menembus usus biasanya. Usus tuh kadang-kadang berisi udara. Jadi kalau dia menembus usus, dia mengenai udara, maka gambarnya akan menjadi buram. Ya, kalau Anda pernah lihat USG, kadang-kadang kan Anda bingung kan, ini orang nih lagi ngeliat apa sih, sebenarnya semuanya buram kayak TV lagi rusak. Ya, putih-putih hitam gitu. Ya, nah tapi si dokter USG itu kadang-kadang bisa melihat, diputar-putar, digoyang-goyang, akhirnya bisa kelihatan.
Nah, kalau dia di dekat liver tuh berisi cairan banyak darah, ya. Karena banyak darah, dia kalau USG kena cairan, dia akan dibaliknya itu akan menjadi semakin bagus, semakin jelas. Jadi USG untuk melihat batu di kandung empedu jempolan, tapi untuk melihat batu di saluran empedu, terutama di ujungnya, jempolan juga, tapi jempolan terbalik, ya, jelek sekali. Itu, ya, jadi USG paling baik. Memang ada kemungkinan melakukan CT scan untuk mencoba melihat komposisi batu. Itu bisa dicoba, ya. Kalau kita mau melakukan disolusi artinya dengan makan obat, tapi jangan mikir obat makannya cuma 1 minggu ya, tidak bisa. Dia akan berkurang kira-kira 1 mm dalam 1 bulan. Itu pun kalau benar kolesterol tinggi sekali. Artinya kalau misalnya ada 2 mm, Anda bisa mikir bahwa dia akan hilang, akan mengecil dalam waktu 20 bulan, artinya 2 tahun. Ya 2 tahun makan obat itu terus 2 kali sehari atau 3 kali sehari. Ya. Bisa, mungkin juga bisa, mungkin enggak. Ya, kebanyakan di kita memang gagal. Ya, karena batunya bukan batu kolesterol. Kita ada batu yang masuk batu infeksi. Ya, jadi ada kuman naik ke atas, terus dia menjadi suatu titik pembentukan batu. Ya, seperti sebuah bola salju. Ya, makin digelindingkan dia akan makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Juga sama, karena sudah ada titik kuman itu, dia akan lama-lama menjadi kuman, menjadi inti dari suatu batu. Itu ya mengenai batu kandung empedu, yang tadi balik lagi akan sangat berkaitan dengan tindakan bedah bariatrik. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi mengenai bariatrik mungkin, tapi pertanyaan tentang komplikasi saya simpan dulu ya untuk minggu depan. Minggu depan tuh saya kira menarik juga, sesuatu yang mudah-mudahan tidak membuat Anda menjadi takut untuk menjalani bedah bariatrik, tapi menjadi lebih yakin. Ya, nanti saya akan memperlihatkan bahwa komplikasi itu mungkin muncul, tapi dengan penanganan yang baik, ya, dia akan bisa tertangani dengan baik. Ya. Dan juga bisa dikemukakan bahwa guru-guru saya waktu saya berangkat ke Perancis untuk belajar ya mengenai bedah bariatrik, mereka juga mengatakan kalau ditanya mengenai komplikasi bedah bariatrik, kita kan tahu komplikasi sekitar 5 sampai 1000, 5 di antara 1000. Kita tahu penyakit atau tindakan lain yang komplikasi segitu adalah ngangkat kandung empedu. Ya, jadi ngangkat kandung empedu, melakukan operasi bariatrik tidak lebih berbahaya daripada mengangkat kandung empedu. Gitu. Ya. Nah, ini ada pertanyaan bagus lagi dari Pak Abdurrahman. Baiknya operasi batu empedu yang di open apa pakai alat teropong, laparoskopi, ya. Alat ini, ya ini adalah single port tapi ya. Kalau laparoskopi biasanya portnya ada 4. Kalau saya, ya ada juga yang melakukan 3, tapi menurut saya sih saya lebih nyaman dengan 4. Tambah 1,5 senti lagi, no problem lah. Ini adalah standar di dunia. Untuk mengangkat kandung empedu sebaiknya dengan laparoskopi. Kenapa? Kalau kita melakukan pengangkatan usbuntu, ya usbuntu itu letaknya di bawah, di perut bagian bawah. Relatif tidak terganggu, terutama kalau kita narik nafas, ya, atau kalau Anda melakukan penyuntikan di daerah bawah perut itu akan lebih relatif tidak sakit dibanding kalau di atas perut bagian atas. Ya, jadi kalau penyayatan di daerah perut bagian atas untuk mengangkat kandung empedu itu akan jauh lebih sakit dibanding misalnya operasi sesar misalnya atau operasi angkat usbuntu. Tindakan di sini ini akan di bawah rusuk persis penyayatannya. Artinya kalau Anda narik napas bisa dibayangkan ya sakit, pasti sakit, dan itu sudah berulang kali kita lihat. Ya, karena waktu pendidikan kan kebanyakan pakai penyayatan gitu. Itu dalam 3-4 hari orangnya juga masih
ya tidak enak lah, masih sakit ya, bergerak pelan-pelan. Kalau kita pakai teknik ini laparoskopi, besokannya pasiennya sudah bisa jalan. Rata-rata ya, saya tidak bilang pasti, tapi rata-rata sudah bisa jalan. Sudah jauh lebih enak. Lusanya apalagi ya, udah sangat oke lah. Ya, jadi ini adalah penemuan yang sangat baik untuk mengangkat usus buntu, dan biasanya ini sudah menjadi standar, menjadi gold standar, karena dari semua penelitian menunjukkan bahwa ini memang ya lebih baik lah hasilnya ya. Tapi kalau memang dilihat dari komplikasinya artinya mungkin kalau banyak yang pengalamannya masih belum terlalu tinggi, maka tingkat komplikasinya itu sedikit lebih tinggi dibanding open ya, dibanding tindakan open sedikit akan lebih tinggi ya. Ini juga teknik ini ada learning curve-nya, artinya kita pertama itu harus belajar dulu, seperti saya juga belajar dengan guru saya yang ikut pertama mulai jadi istilahnya kameramen ya, seperti kawan saya jadi kameramen, pegang kamera dulu ya, kemudian menjadi asisten, baru menjadi operator ya. Ada learning curve-nya, lumayan cukup lama. Tindakan bariatrik tergantung dari tekniknya ya. Sleeve sih 1 jam, 1 jam setengah selesai. Kalau mau bypass, yang mini bypass mungkin 2 jam, 2,5 jam selesai. Kalau ada mau bypass murni ya, bypass murni yang benar-benar klasik bypass, itu mungkin lebih lama ya, lebih lama karena lebih ruwet ya, bisa sampai 3 jam kadang-kadang karena sambungannya juga lebih banyak ya. Jadi tergantung dari tindakan apa. Tindakan sleeve rata-rata yang paling cepat ya, bisa 1 jam 20 menit mungkin ya, tidak lama ya. Saya kira itu. Mengenai obat-obatan sendiri ya, ada juga yang mengatakan jus apel ya, asam apel apa begitu ya. Kalau itu memang untuk sama dengan sifatnya batu untuk obat untuk menghilangkan batu seperti ursodeoxycholic acid ya, itu ya bisa berhasil asalkan batunya ya banyak mengandung kolesterol. Ya, ada pertanyaan apa di rumah sakit kawasan Jakarta saja? Iya, betul. Ya, saya hanya ada di rumah sakit 3 seperti ada di Instagram saya. Ya, dan saya kira sudah cukup lah. Ya, untuk sampai keluar Jakarta lagi nggak sanggup. Ya, apalagi sekarang sih enak. Jakarta agak sepi, tapi kalau lagi rame repot. Ya. Dan juga untuk melakukan tindakan bedah bariatrik sebenarnya membutuhkan tim yang baik ya. Timnya mulai dari tim operasinya, tapi juga tim dari gizinya, tim dari anestesinya ya, karena Anda bisa bayangkan kalau operasi dengan pasiennya beratnya misalnya 180 kg, leher itu biasanya pendek ya. Jadi untuk memasukkan saluran makanan, untuk masukkan saluran napas itu tidak mudah ya, sama sekali tidak mudah. Itu bisa ruwet lah. Jadi mesti sebaiknya adalah dokter-dokter anestesi, dokter-dokter pembiusan yang memang sudah biasa untuk melakukan itu ya. Dia sudah siap dengan alat-alat tertentu. Jadi memang pembiusan untuk bariatrik ini tidak bisa sembarangan. Ada pertanyaan dari Pak Abdul Rahman, banyak nggak dok pasien-pasien ini bariatrik? Di Indonesia lumayan ya, sedang naik daun. Kalau di luar negeri jangan ditanya ya. Di tempat saya belajar dulu di India, balik lagi nih ya, mengenai India lagi. Tapi ya pengalaman saya ya itu, di India bisa lah sehari bisa 5 dan beratnya 140, 150, 160 kilogram ya. Jadi sangat banyak
sangat-sangat banyak. Ya, di Spanyol malahan harus tunggu 6 bulan. Di kita orang baru mulai sadar bahwa kegemukan itu adalah penyakit yang sangat berbahaya. Appointment nggak harus jauh-jauh hari, silakan saja, saya siap kok. Ya, silakan telepon ke rumah sakit itu bisa langsung ketemu. Kalau mau WA saya juga ada, saya kira di Instagram saya, bisa langsung WA ke saya kalau Anda mau tanya lagi, tidak masalah. Ya, mengenai bedah bariatrik lagi, saya kira kedepannya bedah bariatrik ini akan semakin digunakan orang, ya, akan bisa dibayangkan kalau dari persentasenya, ya, saya lupa persis persentase orang yang obesitas morbid di Indonesia, tapi jumlahnya itu bisa sampai ratusan ribu, ya. Bayangkan kalau ratusan ribu dokter bedah bariatrik di Indonesia itu paling saya kira nggak lebih dari 10 orang. Ya, bisa dibayangkan bahwa saya bisa, kalau saja misalnya operasi ini bisa ditanggung BPJS, saya bisa operasi, bisa sehari bisa benar-benar operasi ini saja udah nggak akan kepegang, ya. Tadi ada pertanyaan, saya usia 39, berat 97 dan tinggi 160. Iya, ini sudah jelas sangat perlu, ya. Saya kira BMI-nya udah 40-an ini. Ya, 97 sudah jelas masuk. Ya, kalau Anda tidak hati-hati, ya, sakit di kaki itu adalah keluhan pertama. Ya, sakit di kaki itu adalah keluhan pertama. Nanti biasanya akan muncul diabetesnya, hipertensinya, macam-macam lah, semuanya akan muncul nanti, hiperkolesterolemianya. Nanti sudah itu akan muncul sakit jantungnya, sakit stroke-nya. Ya, mudah-mudahan tidak sampai segitu. Ya, tapi menurut saya kalau Anda sudah mencoba melakukan berbagai, itu nomor 1. Ya, Anda harus, jadi inti nomor 1 adalah Anda harus turunkan berat badan. Ya, nanti saya bisa hitungkan berapa berat ideal Anda. 97, tinggi 160. Harus turunkan berat badan. Coba dulu dengan berbagai macam diet, olahraga yang harus hati-hati karena kaki Anda udah sakit, mungkin harus berenang. Ya, harus turunkan berat badan. Kalau Anda tidak berhasil dengan cara-cara konvensional, Anda harus siapkan. Anda mau coba berapa lama? 6 bulan kah? 1 tahun? Kalau itu tidak dicapai, ya lakukan menurut saya bedah bariatrik. Asuransi, apakah ditanggung? Ya, jadi asuransi ini sayang sekali di kita ini belum bisa bekerja sama, kecuali asuransi dari kantor. Itu yang sepengalaman saya. Kalau asuransi dari kantor rata-rata akan bisa. Ya, memang benar. Diet kebanyakan 90% ke atas akan gagal. Ya, asuransi kantor rata-rata bisa. Mereka akan mau karena memang mereka sebenarnya tahu bahwa obesitas itu kalau didiamkan cost-nya akan jauh lebih mahal dibanding kalau kita operasi. Ya, operasi misalnya aja depannya paling mahal bisa 150, 160, 170 juta. Kalau dilakukan nanti amit-amit banget, ada serangan jantung, ada penyakit jantung koroner, tertutup jantung koronernya, harus dilakukan stenting. 1 stent aja sudah berapa? Bisa ratusan juta. 1 stent aja bisa lebih mahal daripada harga bedah bariatrik. Ya. Ya, mungkin bisa, ya. Kalau dari tempat kerja perbankan mungkin bisa ditanyakan. Cuman balik lagi, ya, kepada prinsip dari bedah bariatrik. Bedah bariatrik bukanlah peluru emas. Bedah bariatrik bukanlah sekali tembak selesai. Bedah bariatrik bukan setelah operasi Anda bisa duduk-duduk di kursi malas, makan snack, nonton TV, ya, dan menjadi kurus. Jangan berpikir seperti itu. Bedah bariatrik akan membantu Anda untuk menghilangkan berat badan, menghilangkan lapar, hanya makan sedikit. Ya, Anda akan hilang berat badan banyak sekali. Tapi kalau Anda mau menjadi normal, sampai ke berat badan ideal, maka Anda harus 3
Satu bedah bariatrik, satu harus makannya diperbaiki dan disiplin, yang satu lagi harus olahraga dengan diprogram. Ya, tidak boleh olahraga aja. Saya sering tuh ya nanya, olahraga? Iya dok, olahraga. Olahraganya apa? Jalan. Ya, jalan pelan-pelan, jalan keliling kompleks. Ya, kurang ya. Mungkin olahraga sih, tapi kurang. Ya, Anda harus punya targetnya, berapa kalori, olahraganya apa. Ya, karena ya seperti yang saya terangkan di episode berikut, kenapa sih olahraga itu penting sekali? Ya, tubuh kita itu pintar, sehingga kalau tidak kita siasati dengan olahraga, maka dia akan menang. Silahkan, kalau Anda mau tanyakan tentang bariatrik, silahkan. Tanya tentang kandung bedu, silahkan. Ya, dua-duanya masih berhubungan. Ya, kalaupun sekarang ini karena waktunya sudah mau habis, kalaupun sekarang belum ada kesempatannya, silahkan Anda hubungi saya melalui WA, akan saya terangkan ya sebisa mungkin, akan lebih menyenangkan lagi kalau kita bisa langsung ketemu. Ya, itu akan jauh lebih menarik lagi, perbincangannya bisa panjang lebar. Kalau tidak ada, oke. Pola makan macam apa? Ya, mungkin bisa lihat di video saya sebelumnya, saya nggak tahu apa ada atau enggak, tapi makannya bisa diperkirakan bahwa Anda makan rata-rata ini ya, dari pasien saya, 2 sendok makan itu udah kenyang, tidak bisa makan lagi. Kemudian tidak ada rasa lapar. Ya, tapi sampai ke sana pasti ada prosesnya, yaitu 3 hari sudah operasi hanya minum air putih, teh. Kemudian selama 2 minggu sudah itu hanya minum jus. Kemudian 2 minggu sudah itu hanya makan bubur. Sesudah itu silahkan mau makan apa saja juga boleh. Bebas. Ya tentunya, tapi ada batasan-batasannya. Ya jangan minum Coca-Cola, jangan makan coklat semua. Makan coklat sedikit-sedikit boleh. Mau makan durian silahkan. Tapi jangan makan, ya nggak akan juga bisa ya. Nggak akan Anda pikir bisa makan durian gelontongan itu sampai 6 biji sebelum operasi, mungkin bisa begitu. Sudah operasi mungkin hanya setengahnya, seperempatnya udah enak gitu. Ya, jadi pola makannya ya memang nanti akan ada dokter gizi akan menentukan ya, karena makannya sedikit tapi kita harus bertujuan untuk menjaga supaya proteinnya tidak ada. Proteinnya terjaga. Ya, jangan sampai protein di otot kita akan habis. Oke, saya kira segitu dulu. Ya, kita minggu depan akan balik lagi ke bariatrik, tapi mengenai komplikasinya, yang saya bilang episode horor. Ya, terima kasih juga semuanya. Sampai jumpa lagi. Saya kira minggu depan mungkin akan hari Minggu malam, bukan hari Sabtu malam. Ya, akan hari Minggu malam jam 8. Terima kasih juga atas perhatiannya. Ya.